saya Mora Apriana Pangerti, NIM 71 2018 199. Nama saya Fevrianto Simajuntak, NIM 71 2018 042. Nama saya Theodor Sitorus, NIM 71 2018 113. Nama Melita Lindo, 71 2018 129. Nah, di sini saya membagi dia menjadi 3 poin. Poin yang pertama, agama-agama timur mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan yang baik yang mereka lakukan di dunia ini itu adalah agama bagi mereka. Terus poin yang kedua ialah nilai-nilai luhur. Segala sesuatu perbuatan yang baik, cinta dan kasih antar sesama yang mereka lakukan selama ini, itu semua adalah warisan daripada leluhur mereka, sehingga mereka sangat menghargai dan menghormati leluhur mereka. Mereka juga saking menghargai leluhur mereka, mereka melakukan pemujaan, mereka memberikan persembahan untuk menghormati leluhur mereka. Nah, poin yang ketiga ialah kepercayaan kepada Sang Ilahi. Nah, di sini yang saya mau katakan adalah agama-agama pada zaman dulu, termasuk agama-agama timur, mereka mempercayai dan telah meyakini bahwa adanya Sang Pencipta di dunia ini. Esensi dari peradaban timur terbagi atas 3 poin penting, yaitu yang ilahi, keselarasan, dan juga tindakan. Dari ketiga poin tersebut, peradaban timur didasarkan pada intersubjektivitas, yang berarti adanya kesetaraan pada setiap makhluk ciptaan Tuhan atau yang ilahi. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa manusia lah yang menguasai dunia ini dan alam dinomorduakan. Meskipun manusia dan alam berbeda bentuknya, tetapi tiap-tiap makhluk ciptaannya mempunyai nilai-nilainya sendiri. Seperti jika alam ini rusak, tidak mungkin saat ini kita dapat hidup, dan begitu juga sebaliknya. Jika manusia punah, maka siapa lagi yang akan merawat alam? Zing dalam agama Konghucu merupakan benih-benih kebajikan yang dikategorikan ke dalam 5 konsep etika. Konsep etika dalam agama Konghucu ini tidak terlepas dari hubungan timbal balik dan keselarasan serta keseimbangan dalam kehidupan sesama manusia. 5 konsep etika tersebut yaitu yang pertama ada Renatozi, yang merupakan rasa cinta kasih yang ditanamkan dalam diri setiap orang guna memahami dan menyadari tugas serta tanggung jawabnya di dunia ini. Yang kedua ada I atau Z, yang merupakan kesusilaan atau bisa dikatakan sebagai solidaritas dalam kehidupan yang ditumbuhkan atau ditanamkan dalam menjalani kehidupan terhadap sesama manusia. Nah, ketiga ini ada Sin atau kejujuran, yang harus dimiliki manusia sebagai sikap yang dapat dipercayai oleh orang lain. Nah, misalnya dalam agama Konghucu itu, seseorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai Sin ini yang dapat diperoleh dari masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Dan yang keempat, Lili, ketulusan dalam kehidupan. Nabi Kongsi mengajarkan agar selayaknya kita menanamkan sopan santun, tata krama, budi pekerti kepada siapa saja tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, Citi. Citi merupakan sikap kebijaksanaan. Dalam hal ini adalah sebuah teladan moral dalam menjalankan tugas yang ada di dunia ini, harus melakukannya dengan baik. Saya akan menjelaskan poin pertama secara kelompok, yaitu mengenai kesadaran esensi ilahi. Pengelolaan Sing di Konghucu berkaitan erat dengan benih-benih kebajikan yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi, sehingga dari hal ini dapat kita analisis bahwa pengelolaan Sing ini berkaitan erat dengan sikap dan tindakan kita terhadap sesama. Meskipun Sing ini tidak mendeskripsikan Tuhan secara spesifik itu seperti apa, karena di Konghucu memahami Tuhan sebagai yang tidak terbatas, yang tidak bisa dinilai hanya pada satu subjek saja, melainkan semua subjek, sehingga perilaku dan tindakan kita terhadap sesama, alam, dan makhluk hidup lainnya, itulah yang mencerminkan hidup kita untuk menghormati segala ciptaan Tuhan. Saya akan menjelaskan secara individu poin kedua dari 6 relevansi mengenai pentingnya memunculkan respon. Nah, setiap subjek memiliki peranannya masing-masing yang mencerminkan eksistensi dari setiap subjek tersebut.
Sehingga esensi yang ilahi juga ada dalam segala yang ada tersebut, atau dalam setiap subjek yang ada di alam semesta ini. Dapat dikatakan setiap yang memiliki nilai seperti alam. Maka manusia harus mampu untuk menjaga dan menghargai alam, tidak memenuhi kepentingan keegoisan dari setiap manusia untuk merusak alam ataupun subjek lainnya. Karena dalam ajaran agama Konghucu dikatakan bahwa ketika manusia dilahirkan ke dunia, manusia telah membawa kodrat sebagai makhluk yang pada hakikatnya baik adanya. Oleh sebab itu, manusia harus senantiasa berada dalam jalan kebenaran atau jalan suci karena manusia mempunyai sifat hewani yang apabila tidak dikendalikan merupakan sumber kelemahan. Maka manusia memerlukan suatu tuntunan agar manusia hidup di dalam jalan kebenaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga tentang pengelolaan keinginan. Yang dimana pengelolaan keinginan ini berhubungan dengan pertumbuhan sing di dalam diri kita atau perbuatan baik. Jadi gini, di dalam tubuh manusia itu memiliki dua sifat seperti yang di poin pertama tadi, yang baik dan yang buruk. Jadi untuk menghidupi sing ini tadi atau yang baik di dalam diri manusia ini tadi, itu manusia ini harus mengikuti jalan kebenaran. Nah, salah satu jalan kebenaran itu adalah pengelolaan keinginan. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola keinginan dalam diri kita, maka sing itu tidak akan bertumbuh karena bukan sifat yang baik tadi yang akan bertumbuh dalam diri kita, melainkan sifat yang buruk karena keinginan kita yang tidak bisa kita batasi. Secara pribadi, saya menganalisis mengenai poin keempat, yaitu mengenai keselarasan terhadap segala yang ada. Dari poin ini, sudah jelas diajarkan dalam benih-benih kebajikan di dalam sing. Yang pertama yaitu cinta kasih, baik terhadap sesama maupun makhluk hidup lainnya. Sing ini dapat berkembang dan manusia dapat menjadi makhluk sempurna apabila manusia bersedia berada di jalan yang benar. Sehingga sepatutnya manusia dapat menumbuhkan cinta kasih terhadap alam untuk saling memperlengkapi, begitu juga terhadap sesama. Nah, untuk poin yang kelima, yaitu tindak keagamaan. Seperti dalam ajaran Sing, yang ditanamkan dalam benih-benih kebajikan inilah yang diambil dan diterapkan sebagai tindak keseharian mereka di Konghucu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan Sing ini merupakan dialektika kehidupan yang menggambarkan kontekstual atau ciri khas dari Konghucu. Dan yang terakhir, merayakan perbedaan. Merayakan perbedaan ini adalah sebuah kesempatan dan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut. Seperti toleransi adalah sebuah keseharusan. Karena bagi Konghucu, kesuksesan dan kemenangan diperoleh dari negara, bukan dari negara lain. Melainkan kemenangan tersebut disebabkan oleh Wen, yakni perdamaian serta kebudayaan yang bernilai tinggi. Itu belajar banyak tentang bagaimana cara menghormati dan mengelola alam kita sendiri sebagai orang yang meyakini tentang esensi yang ilahi itu tersendiri. Satu hal baru yang mencerahkan saya setelah belajar agama-agama timur ini terkait mengenai pandangan dan pemahaman saya terhadap agama-agama di luar agama Abrahami. Nah, sebelumnya saya memahami bahwa agama-agama tersebut merupakan agama yang menyimpang dari agama yang saya pahami, seperti terkait dengan agama Buddha yang saya pahami dari segi penyembahan mereka yang menyembah patung dan pohon. Dan saya klaim bahwa hal tersebut sudah menyimpang dan salah. Nah, tetapi setelah saya belajar agama-agama timur ini, saya bisa tercerahkan dan saya mengetahui bahwa sebenarnya mereka hanya melakukan penghormatan terhadap leluhur mereka dan ingin merefleksikan ajaran agama Buddha tersebut untuk mampu menciptakan keselarasan dengan segala ciptaan, yakni antara alam semesta dan juga manusia, hewan. Refleksi yang saya dapat selama belajar agama-agama timur, agama bisa dipahami secara berbeda, timur dan barat. Dalam agama selalu melihat dari konteksnya yang terjadi pada akhirnya. Agama tidak bisa dibalutkan
karena agama selalu melihat dari konteksnya. Dan di setiap suku memiliki nilai-nilai leluhur yang berbeda-beda dan memiliki keinginan yang tidak bisa ditiadakan atau juga keinginan yang dapat ditiadakan ketika salah satu jalan menuju keselamatan. Hal baru yang mencerahkan menurut saya terletak pada realitas kehidupan kita yang beraneka ragam agama dan suku yang bukan berarti menjadi pembeda bagi kita, sehingga sangat perlu bagi kita untuk belajar dari agama-agama timur, seperti halnya intersubjektivitas. Meskipun kita memeluk satu agama yang berbeda-beda, tetapi semua agama akan selalu mempunyai nilainya masing-masing dan juga akan selalu berpulang pada ajaran kebaikan tanpa harus menyamaratakan bentuk ajarannya.